Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herz Munarif dari Forum News Network. Hari ini hari Senin tanggal 17 Februari 2025 awal pekan di Jakarta akan berlangsung dua unjuk rasa besar-besaran. Tetapi kelihatannya unjuk rasa ini juga akan diikuti di berbagai kota lain di berbagai wilayah di Indonesia. Pertama adalah unjuk rasa ribuan pengemudi ojol, kedua unjuk rasa para mahasiswa. Unjuk rasa pengemudi ojol dilaksanakan di kantor Kementerian Perhubungan dan Komdiji, dulu Kominfo ya. Ini menuntut peraturan ulang kemitraan yang setara dengan perusahaan aplikasi. Dan salah satu tuntutannya ini adalah pemberian THR. Ini nggak lama lagi kan ini kita akan menyambut bulan Ramadan dan setelah itu hari raya. Sementara unjuk rasa mahasiswa ini dengan tema Indonesia Gelap ya. Dari tagarnya Indonesia Gelap saja kita tahu bahwa para mahasiswa melihat tidak ada harapan bagi masa depan bangsa. Setelah Indonesia terpuruk selama 2 periode di bawah Jokowi, ternyata harapan kepada presiden baru yakni Prabowo itu menjadi hanya semacam fata morgana. Karena ini tanda-tandanya cukup jelas bahwa ya Prabowo itu seperti dia katakannya tidak lebih dari kelanjutan pemerintahnya Jokowi. Kalau toh ada narasi-narasi besar soal pemberantasan korupsi, itu ya hanya meminjam ucapannya Pak Prabowo sendiri itu hanya omon-omon. Kekecewaan dan kemudian rasa putus asa itu setidaknya kan kita bisa lihat dengan munculnya beberapa waktu yang lalu yang masih sampai sekarang juga masih trending yakni tagar kabur aja dulu. Ini jadi sementara mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri sambil menunggu situasi di Indonesia menjadi lebih baik. Mereka mah nggak peduli itu kalau kemudian mereka dinilai tidak nasionalis, kemudian mau menjadi kelas 2 menjadi warga negara kelas 2 ketika di luar negeri seperti dikatakan oleh Pak Luhut. Demo ojol di kantor Departemen Perhubungan dan Komdiji ini dua-duanya ini bertetangga di Jalan Merdeka Barat ya kantornya ya. Sementara unjuk rasa mahasiswa di Istana Merdeka yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, letaknya hanya sepelemparan batu dari dua kantor kementerian tadi. Dua-duanya berlangsung di sebuah kawasan yang sering disebut sebagai Ring 1. Biasanya polisi ini akan melokalisir aksi tersebut hanya sampai bisa di kawasan Patung Kuda. Tidak boleh menyentuh daerah sakral, ya, terutama kawasan istana. Saya sejak tadi malam, sudah malah sejak hari Sabtu malam ya itu, sampai tadi pagi itu masih banyak di Japri, di telepon oleh para sahabat, itu masih bertanya apa sih sesungguhnya yang terjadi pada pada Pak Prabowo ini ketika dia menyampaikan orasi di hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Kan di acara itu ya, selain dihadiri oleh paket lengkap dinasti Jokowi, yakni ada Jokowi hadir diapit oleh Gibran dengan Prabowo, di situ juga ada Bobi Nasution, menantunya Pak Jokowi yang terpilih menjadi gubernur Sumatera Utara, dan pada acara itu juga Bobi mendapat KTA langsung dari Prabowo Subianto. Prabowo secara demonstratif juga meneriakkan yel hidup Jokowi dan disambut dengan gemuruh oleh para pendukungnya di Partai Gerindra. Kemudian juga menyerahkan senjata tradisional Jawa, sebuah keris diberi nama Garuda Yaksa. Teriakan hidup Jokowi dan kemudian pemberian keris atau penyerahan keris ya tepatnya di tengah arus publik menuntut Jokowi diadili. Ini selain membuat putus asa ya, ini banyak orang yang tadinya mengharapkan menggantungkan harapan pada Pak Prabowo untuk melakukan perubahan-perubahan besar, juga ini sekaligus kan menimbulkan apa ya, ketaatan dan kepatuhan tanpa reserve dari Prabowo kepada Jokowi. Ini karena kepatuhan seorang murid dan kepada guru, jadi betul-betul harus takzim ya kalau murid kepada guru itu. Sungguh banyak yang nggak percaya, banyak yang terkejut ketika seorang jenderal pasukan khusus yang sebelumnya sering dijuluki macan Asia dan dalam berbagai kesempatan berteriak lantang, bahkan menyatakan akan mengejar koruptor sampai ke Alaska dengan membentuk pasukan khusus, tapi takluk, tunduk dan patuh kepada Jokowi yang baru saja dinobatkan oleh Organisasi Jurnalis Investigasi Internasional, yakni OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, sebagai salah satu dari 6 pemimpin terkorup di dunia. Jadi bagaimana kita bisa berharap lagi? Saya paham, ini sungguh sebuah ironi besar gitu ya.
Banyak yang masih mencoba-coba mencari jawaban. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ini kan bukan seperti itu Prabowo yang mereka bayangkan dan persepsikan selama ini. Ya, dan mereka yang masih tetap punya harapan itu kemudian mencari-cari justifikasi gitu ya. Tapi itulah saya mesti menyebutkan realitas yang harus kita terima hari ini. Sebagai warga negara yang masih ingin bertahan di Indonesia, ya kita mesti bersiap menghadapi atau menerima realitas seperti itu. Kesimpulan dari netizen, Prabowo dengan Jokowi itu ya 11 dengan 12 lah gitu ya. Namanya juga murid dan guru. Dan ironi ini digambarkan dengan baik oleh seorang netizen ini. Namanya Kakek Tantrum, itu @zaitea98905. Dia kemudian mencuit, dari awal sudah yakin cuman omon-omon. Artinya ini sebenarnya bisa jadi dia ini adalah orang yang sejak awal skeptis terhadap Prabowo, atau sebenarnya juga dia orang yang tadinya punya harapan terhadap Prabowo tapi kemudian kecewa. Dia kemudian membuat ini dia juga mengunggah ini meme ini. Apa bedanya ngibul dan omon-omon? Ngibul itu masa lalu, omon-omon itu masa kini. Masa depan dengan tanda tanya, dua kali tanda tanya, gelap. Saya kira memang itulah sebenarnya mengapa kemudian muncul keputusasaan. Dan kalau yang masih optimis Indonesia berubah tapi sambil menunggu dulu kemudian kabur dulu ke luar negeri gitu, mencari penghidupan yang lebih layak karena mereka sendiri, kalau di Indonesia disebutkan sebagai negara kelas satu apanya? Di Indonesia mungkin para pekerja-pekerja ini dia kelas, entah saya kelas berapa. Kalau di luar negeri mereka menyatakan bahwa meskipun kelas 2 mereka tetap saja hak-hak mereka terjamin, masa depan dan penghasilan mereka juga mencukupi. Malah bisa membantu keluarga di Indonesia yang masa depan yang gelap. Jadi mereka nggak peduli kok kalau ada orang seperti Bahlil misalnya menyebut bahwa nasionalisme diragukan. Emang nasionalisme seperti apa ketika membuat rakyatnya sengsara dengan melarang para pengecer gas LPG 3 kg untuk berjualan? Tagar Indonesia gelap itu sekarang memang tengah trending topik ya. Tapi apakah kita harus menyerah, kemudian merutuki nasib? Saya jawab pada teman-teman tadi sambil menyemangati, jawaban saya tidak. Sebagai bagian anak bangsa, sebagai bagian juga dari keluarga The Yellow Jacket, saya sepenuhnya ini sepakat dengan unggahan dari Badan Eksekutif Mahasiswa _UI official. Di akun Instagramnya sambil mengunggah logo Indonesia gelap itu, BEM UI official itu membuat unggahan. Saat masa depan negara diselimuti oleh kegelapan dan kian pekat karena ulah penguasa yang culas dan inkompeten, maka diam bukanlah pilihan dengan tagar Indonesia gelap. Yes, sepakat. Jangan kita kemudian diam menjadi pilihan, hanya merutuki nasib. Jangan diam, dukung tuntutan para driver ojol yang diperas dan diperlakukan semena-mena oleh perusahaan aplikasi. Mereka ini benar-benar ya kerja dengan modal sendiri, kendaraan sendiri, kalau rusak ditanggung sendiri, kalau ada risiko di jalan juga ditanggung sendiri, misalnya kecelakaan atau apapun itu tidak akan ada pembelaan atau ya tanggung jawab dari aplikasi. Nggak ada jam kerja ya, siang malam mereka kerja, mereka nggak peduli. Dan kemudian potongannya besar, tidak ada jaminan kesehatan, bila sakit ya mereka mesti bayar sendiri dan otomatis penghasilan terhenti. Tidak ada THR ya, seperti yang sekarang ini biasanya diharapkan oleh para pekerja menjelang hari raya. Apalagi kemudian berharap jaminan pesangon, apalagi pensiun. Ya mereka begitu nggak bekerja, mereka dilupakan begitu saja. Ini benar-benar memang harus ada pengaturan dari pemerintah. Nggak boleh pemerintah membiarkan itu dengan alasan tidak mau mencampuri urusan perusahaan atau itu biarkan sesuai dengan mekanisme pasar. Ini yang dulu sering disebutkan oleh Bung Karno, exploitation of the long part long. Itu ya, itu saya nggak tahu ini bahasa Perancisnya tepatnya seperti itu atau tidak. Ini eksploitasi dari satu manusia dengan manusia lainnya, eksploitasi dari sesama manusia. Mereka kendati disebut mitra, partner, tapi partner yang tidak ada ikatan apapun dan sama sekali tidak setara. Nah, bagaimana dengan tuntutan mahasiswa yang belakangan ini menggulirkan tagar peringatan darurat Indonesia gelap dengan simbol Garuda dengan latar belakang hitam? Gerakan ini bukan sekedar ungkapan kekecewaan, namun ini sebuah bentuk protes kolektif terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Dan yang cukup menarik ini, mereka itu menggulirkan sebuah singkatan. Jadi di tengah-tengah protes itu yang disebut mereka sebagai pentol. Ini tampaknya representasi tuntutan utama dari masyarakat yang saat ini ya.
Bagaimana kemarin itu gas LPG menghilang dari pasaran dan kemudian dampak dari efisiensi besar-besaran untuk kepentingan makan siang gratis berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang mereka istana tidak mau disebut sebagai PHK tapi itu kontraknya habis. Walaupun sebenarnya sama kan esensinya mau PHK mau kontraknya habis pokoknya sama-sama dia tidak punya pekerjaan dan kemudian ya terlihat sekali bahwa pemerintah memang tidak benar-benar tidak empati dengan rakyat. Ada pemotongan anggaran pendidikan dan kemudian itu berdampak pada uang UKT naik tinggi rencananya dan untung katanya kemudian dibatalkan walaupun saya masih meragukan apakah nanti implementasi di lapangannya seperti itu. Belum lagi juga ketidakpuasan terhadap kinerja aparat penegak hukum ya, terutama di kepolisian. Tentu saja ya, di atas semua itu adalah kekecewaan ketika rakyat berteriak hadiri Jokowi, Presiden Prabowo malah menyatakan hidup Jokowi. Ini betul-betul luar biasa. Apa sih tuntutan mahasiswa yang diwujudkan dalam akronim PENTOL itu? PENTOL. P-nya itu polisi diberesin. Dan ini adalah tuntutan menyerukan reformasi total di tubuh kepolisian Republik Indonesia. Kalau Anda sekarang aktif di media sosial, Anda bakal mendapatkan sekali atau menyimak berbagai video-video bagaimana perilaku dari polisi di lapangan yang betul-betul kita memprihatinkan. Mulai dari polisi lalu lintasnya dan yang paling banyak disoroti, kemudian resersenya dan banyak lagi kasus-kasus lain yang membuat kita geram gitu setiap kali kita melihat di media sosial. E-nya apa? Ini energi buat rakyat. Ini jelas tuntutannya ini pada kasus akses rakyat kepada subsidi gas LPG 3 kg yang sempat dihentikan oleh Bahlil penyalurannya lewat toko-toko pengecer gitu ya dengan alasan itu katanya untuk mencegah terjadinya kebocoran dan kemudian harganya itu tidak melambung tinggi. Tapi realitasnya kan kita tahu bagaimana kemarin itu ratusan ribu emak-emak dan juga anak-anak, bahkan ada juga bapak-bapak yang ikut turun antri untuk mendapatkan gas LPG itu. Antrian ini bahkan sampai kemudian menimbulkan korban nyawa, ya ada yang meninggal karena kelelahan antri LPG, ada yang meninggal karena kecelakaan ketika dia membawa tabung LPG mencari gas LPG ini sampai ke kota-kota kabupaten lainnya dan nggak tahu karena apa, karena meleng atau karena beratnya tabung gas LPG itu walaupun kosong, kalau ada beberapa buah kan juga cukup berat itu kemudian dia jatuh dan ditabrak oleh truk. Ini betul-betul sebuah tragedi. Kemudian N-nya naikkan taraf hidup rakyat. Ini termasuk juga menolak tadi pemotongan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi umum, kemudian pemotongan anggaran terhadap layanan kualitas layanan publik karena jalan-jalan pemeliharaan jalan dan sebagainya dinolkan dan banyak lagi tuntutan-tuntutan lainnya. T-nya ini tunaikan tukin dosen, guru, dan ASN. Yang paling ramai sekarang belakangan ini adalah tukin dari para dosen di perguruan tinggi yang tidak dibayarkan. Selama 5 tahun pemerintahannya Jokowi itu nggak pernah dibayarkan dan menunggak sampai 8 triliun lebih dan pemerintahan Prabowo yang diwarisi anggaran yang cekak itu hanya bisa sanggup membayar hanya 2,5 triliun saja. O-nya apa? Ya, ini output MBG diperbaiki. Presiden Prabowo nggak boleh menutup diri gitu bahwa banyak terjadi catatan-catatan terhadap pelaksanaannya makan bergizi gratis gitu disebutnya, yang saya lebih senang menyebutnya makan siang gratis saja ya, dan itu berdampak misalnya program ini dihentikan sementara di Sumeneb Madura. Ini karena apa? Karena para pekerjanya itu yang disebut relawan itu dibayar sangat murah gitu ya. Jadi ya ini kan targetnya tadinya bukan hanya untuk para siswa makanannya itu mereka mendapat makanan gratis, tapi juga bisa meningkatkan perekonomian rakyat setempat, terutama yang mereka-mereka yang pengusaha UMKM gitu. Nah, yang terakhir L itu lawan mafia tanah dan lengserkan pejabat tolol. Udah jelas-jelas sekali kalau mafia tanah ini kasus pagar laut dan sebagainya. Itu contoh bagaimana mafia tanah sudah menguasai Indonesia, sementara pejabat tolol ya yang membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat itu kan jelas. Selain tolol, menurut saya juga ini tidak empati. Jadi kalau lihat realitas tadi dan kemudian juga tuntutan yang disuarakan oleh ojol, oleh para mahasiswa, oleh para dosen-dosen yang tukinya tidak dibayarkan, oleh para pekerja-pekerja kontrak yang kemudian dia kontraknya tidak dilanjutkan, ya wajar kalau kemudian ini banyak sekali protes-protes dan tagar-tagar yang dengan sangat cerdas, walaupun itu miris, itu diekspresikan dengan Indonesia gelap. Tetapi selain mengutuk, ya, saya ingin mengingatkan, ketimbang kita terus mengutuk kegelapan, mari kita nyalakan lilin. Dan dengan bagaimana caranya untuk menyalakan lilin itu? Terus bersuara, terus speak up, dan jangan hanya tinggal diam. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.